Kalau tahapannya adalah kita mungkin pertama kali kita akan ada negosiasi. Saya bikin ini, nanti dapat supaya itu, dapat ini. bikin ini dapat itu. Nego itu. Masih ada sesuatu. Transaksional. Transaksional. Tapi lama-lama, kemungkinan lama-lama itu nggak perlu negosiasi. Kita tahu ini yang memberikan manfaat buat yang lain, nggak merugikan yang lain. Tanpa orang tahu, tanpa ada negosiasi. Otomatis. Function kan sebenarnya tadi kan saya udah ngomong sama Awi, banyak orang tuh nganggep sebenarnya ini mesti di bagian kedua ya. Nggak Oke lah, apa-apa bukan di nanti. opening ya. Oke ya. Function tuh banyak orang tuh nganggapnya bukan menghargai kehidupan, mesti itu menghargai kehidupan dari makhluk lain. Tapi malah apa? Buang bala lah, buang sial lah. Emang ada pemikiran gitu? Ada di masyarakat. Memperpanjang umur. Nah, akhirnya jadinya apa? Ya, betul. Kalau buang bala, buang sial, artinya semoga nggak bala ke saya. Semoga saya dapatnya baik-baik aja. Artinya apa? Nafsu, keinginan lagi tuh. Jadi malah keinginan lagi. Mau ngelepas tapi keinginan lagi. Mau mendapatkan sesuatu. Tapi kan mungkin kita Iya. pernah dengar kok kalau misalnya nih, Yes. bapak lu lagi sakit, lu function Ya. deh. Hmm. Nenek gua mau sakit, lu function deh. Itu abang gua nggak ada dapat jodoh, lu function deh. Yang jodoh ada juga ya? Nggak sih, itu bikinan. Oh iya. Tapi kan pernah dengar toh, pernah dengar Yes, orang yes. kasih nasihat itu Ya, kan. yes, yes. Dan menurut Cevenita itu Sebenarnya kalau kaitan secara dharma ya, ada gitu kan, bahwa kan kita tuh memberi kehidupan kan. Tadinya nih makhluk mau dibunuh lah, katakanlah lele lah, apalah, ikan apa. Nah mau dibunuh gitu kan. Kita selamatkan. Nah kita selamat. Jadi kita tuh kasih kehidupan. Berarti nanti umurnya bonus ke kita kita juga dapat gitu. dapat kehidupan lah. Entah itu di kehidupan sekarang, bisa juga di kehidupan nanti. Kehidupan sekarang ya nggak dapat juga bisa, belum berbuah juga bisa. Gitu. berarti kayak untung-untungan. dong. Tapi yang jodoh nggak tahu saya. Tapi Saya ada- tanya mungkin Awi ya. what do you think? Oke. Ini mau campur bahasa Hokkien ini. Ya, mantap nih. Jadi, Aco, lu sih Aco. Jadi gini, kalau function memang di keseharian kan kayak tadi Mumi ngomong, ada orang berharap dengan function nanti dia mendapatkan sesuatu. Ya. Mungkin itu sah-sah aja sih sebenarnya. Ya, Hak dia lah ya. Sah-sah saja. Dan itu juga mungkin kalau memang memberikan dampak buat seseorang juga, Why not? ya keyakinan dia ya. Tapi memang itu awal mula mungkin perbuatan dia yang nanti berdampak dengan dia. Walaupun tetap mikirnya ya ini buat gua juga nih gitu. Tapi melalui makhluk lain ya. Jadi dia beli ini akhirnya buang gitu. Oh, lepas bukan buang, lepas maaf. Jangan buang, lepas ya, buang di sana ya, lepas. Nah, fang sendiri itu kan artinya kan fang itu kan Lepas. melepas. Sen Shen? itu kan makhluk. Oh. Shon itu bisa artinya nyawa juga, nyawa, jiwa ya, makhluk, ya, gitu. kehidupan. Kehidupan, bisa. betul, kehidupan. Ya, Shen, Huo, itu kan dari Shen itu. Nah, ini guru Mandarin jago nih ya. Oh, pucet Jadi tahu lah. kita memberikan kehidupan satu proses kepada makhluk lain yang sebenarnya katanya ingin terjegal hidupnya, nah gitu. Banyak contoh sebenarnya. Cuma memang sementara ini ada pamrihnya juga, yang ya sah-sah aja. Sah-sah memang. Sah saja, sah saja. Tapi memang nanti akan kalau mulai lama-lama mengerti, nambah lagi Berproses. pengertiannya, berpikir. Jadi nambah lagi cara lihatnya lain lagi. Gitu. Ya, itu benar-benar. Jadi kayak seperti itu. Iya, benar itu benar. Kayak berdana lah. Berdana kalau awalnya ada orang-orang yang berdana, moga-moga nih toko gue Lancar, laris, nah laris kaya, nih. gitu. Moga-moga karir gue, wah, Biar gua kinclong dipandang nih. orang baik. Nah itu masih ada pamrih. Kalau mau meningkatkan lagi level kita, nggak usah ada gitu. Pokoknya gue dana aja. Itu semua yang karma baiknya tuh yang kita akan dapat pasti dapat, tapi entah kapan, entah kehidupan sekarang, kehidupan yang akan datang, betul kan? Nah, jadi Ada itu nggak usah lagunya. mikir-mikir lagi. Ada lagunya. Nah, Kapan. jadi sama tadi juga sama kan, itu dana life lah gitu kan. Nah, memberikan kehidupan sama. Pada waktu awal-awal ada orang levelnya pamrih lah, biasa lah, yang mengharapkan lah tadi kan. Tapi kalau udah naikin level, ya udah mesti menghargai kehidupan itu, balik ke situ. Tapi saya setuju sih kalau
Orang kalau masih berpamrih, dana ke saya nggak apa-apa, saya terima. Jadi tadi ngobrol-ngobrol tentang respecting life, ya? Yes. Atau respect for life, respect of life, Respecting dan life. salah satu wujudnya kan yang tadi di awal diobrolin adalah tentang function. Ya, Bener nggak? function, iya. Function. Jadi mesti gini. Function, karena ada SH kan, action, ya. Biar nggak repot, kita sebutnya function aja Ya, nih. ya, oke lah. Oke, Ya. jadi dari sudut pandang Civenita apa yang bisa kita elaborasi hari ini? Sebelum saya ke Ko Awi. Ya, Ladies first. Silakan. ya. Jadi memberi kehidupan sama dengan sila pertama kan. Kalau sila pertama sama juga menghargai kehidupan, karena memberikan kehidupan juga. Memberikan kehidupan karena pada sila pertama kita tahu bahwa kita tuh menghindarkan diri kita dari mengambil nyawa makhluk hidup yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan itu, walaupun pada saat kita di rumah ada kecoa, kita nggak lempar dengan sendal. Nah, gitu. Kita menahan diri nggak lempar, kita menahan diri nggak tepok nyamuk yang nempel di kaki kita atau di walaupun di badan anak kita atau keluarga kita. Nah, itu penahanan diri dari mengambil nyawa makhluk tersebut. Dan itu sama juga sebenarnya kita menghargai kehidupan dia. Dan yang menariknya ada satu apa ya? Saya pernah baca gitu bahwa sebenarnya kalau jika kita di satu tempat ya, orang-orang di situ, katakanlah di rumah itu melaksanakan semuanya melaksanakan sila pertama, maka semua makhluk lain yang di situ mulai dari mungkin kita punya pet ya, kucing atau anjing, dan yang bukan pet ya, kecoa lah, ya semut lah, semuanya semuanya akan merasa aman loh. Ya coba pikir ya kan, ya karena mereka karena yang manusia ini nggak bunuh. Kalau aman kan dia tinggal di situ terus, Ci. Ya itu beranak kan pinak, itu konsekuensi. Ya konsekuensi. Ya kalau Anda misalnya nggak mau kecoa ya, Anda bersih-bersihin kamar mandi. Jadi jangan sampai dia keluar. Ya dia disolokan aja gitu. Tapi kita kan tidak membunuh dia. Okay. Ya jadi itu intinya, orang kadang juga nggak nyampe ke situ. Oh iya sebenarnya benar juga. Jadi kalau semakin banyak orang yang melaksanakan sila pertama, sebenarnya semakin banyak makhluk-makhluk lain yang lebih kecil, aman loh. Termasuk yang nggak kelihatan deh. Tikus. Oh iya, nggak kelihatan seperti itu ya? Iya benar. Jadi semakin gede satu rumah, satu perkampungan, sampai ke satu negara. Nggak kelihatan kalau Mbak Kunti dan kawan-kawan aman damai, nanti dia nanggap di situ. itu udah bukannya itu nggak bisa dibunuh. Jadi gini ya, tadi saya ringkap, kalau seseorang mempraktekkan respecting of life, sila pertama, maka dia akan memunculkan rasa aman kepada makhluk-makhluk yang ada di sana ya. Iya. Dan function adalah salah satu cara. Ya, itu malah orang makhluk-makhluk yang sedang terancam bahaya sebetulnya. Sedang terancam bahaya. Nyawanya terancam. Iya. Kalau saya biasanya function tuh saya maunya banyak ya. Jadi saya biasanya belinya ikan-ikan kecil tuh yang mau jadi makanan arwana ya. Oh. Nah, ya itu ada tinggal dekat rumah saya, kebetulan ada pasar ikan. Jadi saya deket banget ke situ. Bisa jalan kaki, ntar mobil suami saya nyamperin aja. Pinter nih. Belinya kecil-kecil, dapatnya banyak. Iya, jadi saya pernah function itu banyak. Saya function 500 gitu. Kalau lele kan agak repot, mesti bawa ember gitu kan. Ya ada juga orang gitu. Lepasnya kemana? Ke macam-macam, pernah ke danau, pernah ke empang, pernah ke sungai Cisadane, pernah mana-kemana pernah. Iya, itu. Jadi itu yang memang mereka terancam bahaya, mereka mau dimakan gitu kan. Oleh arwana. Kehidupannya akan diputuskan. Ya, gitu. Jangan pelihara arwana kalau gitu. Makanan lagi yang lain ya. Karena arwana kalau pelihara istri muda aja. Kawi? Oke. Apa? Nanti kita lanjut ya, Ci. Gini. Nanti nanggapin juga boleh. Boleh. Jadi gini, kalau ngomongin sila, itu sebenarnya sebelum masuk ke persilanya ya, kita lebih esensi silanya itu satu-satu ya? Gitu ya. Esensi silanya saya gini, sila itu ada dasarnya sebenarnya. Cara kita berpikir ya, bertindak, cara pandang itu hidup yang tidak merugikan yang lain. Tidak merugikan yang lain. Terus berikutnya ada aksinya lagi, yang memberikan manfaat untuk yang lain.
Both dong, berarti dia dua sisi. Ya, jangan merugikan, malah memberikan manfaat. Oke. Iya. Itu Cara sila. pandang ya? Yes, cara pandangnya. Nah, based on sila juga ada satu hal. Makanya kalau dilihat dari beberapa orang yang lakukan ini, dia memiliki cara pandang yang berkecukupan dulu, rasa yang berkecukupan. Okay. Jadi dengan rasa berkecukupan ini, dia tidak akan merugikan yang lain, sekaligus dia akan memberikan manfaat buat yang lain. Makanya kayak function itu ya, bisa juga dikatakan itu sebagai semacam kayak abaya dana, bukan semacam, seperti abaya dana. It is. Ya. A tidak bayar ketakutan. Takut. Jadi kita berdana sesuatu yang untuk tidak menakutkan sesuatu kepada yang lain. Misalkan nih, kalau udah ngerti itu aja ya, banyak hal yang bisa kita kupas. Misalkan sila pertama, menghargai kehidupan aja. Itu bukan artinya kalau abaya dana tuh harus cari sesuatu yang dilepas gitu ya. Misal nih, kita lihat ada botol nih. Wah, ini kalau botol ini nggak diangkat, nanti ada ibu-ibu lewat jatuh aja. Ya. Nah, itu. Pisang kok. Pisang misalkan. Begitu. Kulit pisang. Kulit pisang. Bahkan misalkan kasih makan burung nih. Ya. Wah, ini kalau kasih makan burung ke sini, tapi tiba-tiba kita lihat nih ada beberapa kucing yang bisa ngincar sampai ini. Kita juga sampai pikir seperti itu. Tidak merugikan dan memberikan manfaat. Sampai sedetil itu yang dirasa. Memang itu bertahap sih. Bertahapnya kan dari tadi misalkan kita bilang kita function ini untuk supaya begini, supaya begitu. Itu yang tahapan awal. Ya itu bertahap kok. Kita semua juga lewat tahapan. Nggak mungkin sesuatu hal itu bisa langsung blep. Nggak mungkin. Tapi ada kemungkinan. Awi bisa langsung Awi. Terima kasih. Ada kemungkinan juga seperti itu. Nah, pasti kan kita ada sesuatu. Oh ini begini dulu, ini begini gitu. Lama-lama hatinya pemurah nih. Nah, pembuatannya ini tindakannya ini tidak mikirkan lagi tentang diri dia gitu. Nggak lagi ada ukuran lah. Artinya, oh ini kayaknya kalau nggak hati-hati ini licin, orang di WC ini kita nggak cuci, nggak sikat atau nggak siram, jatuh aja kenapa-napa kita gitu. Jadi akhirnya pengertian untuk yang namanya function tuh jadi meluas. Tidak hanya melulu untuk melepas makhluk yang kita misalkan beli terus kita lepas. Gitu. Yeah. Sehari-hari ketemu ibu-ibu yang nyebrang jalan, nenek-nenek atau ibu-ibu tua, kita temenin supaya jangan sampai nanti kecelakaan. Itu aja udah function. Bahkan ya paling serunya ada cerita tentang function itu. Tapi itu jadi function yang bantu nyebrangin ibu-ibu. Yes. Tapi ini ada menarik. Functionnya nanti melepas ini dia nyawa dia. Artinya bukan melepas. Abaya dana itu jangan sampai merasa ada. Kita membantu untuk ketakutan tidak muncul dalam hal itu. Jadi tadi ada kepotong cerita nih, gue udah pengen tahu ceritanya. Suutung. Oh, Suutung cerita apa? Suutung itu banyak mengenai hal seperti ini. Misal ada orang datang ke wihara nih ya, kan beliau nih biksu besar ya, sudah mendiang ya. Salah satu guru kita juga. Salah satu guru yang menurut saya praktisi luar biasa. Ada orang yang datang mau istilahnya apa ya? Ini saya mau dana babi atau apa gitu ya. Kalau gitu dia ingin dana kura-kura. Ini saya mau lakukan ini sebagai ini. Kalau nanti ini dipotong atau ini kan jadi dia mendapatkan sesuatu gitu. Nabi Sutung saya bilang ini, saya yang lepas nanti. Akhirnya dirawat sama beliau sampai meninggal kura-kuranya. Nah saat itu Sutung bilang ini contoh function. Misal satu saat kamu melihat sesuatu yang bisa langsung melihat ini bisa mengancam nyawa sesuatu gitu. Kamu lakukan tindakan untuk tidak terjadi sesuatu. Itu function. Dan function itu akhirnya jadi setiap saat ya, menghargai kehidupan setiap saat. Itu menjadi satu lakon, satu perilaku yang telah mendarah daging untuk menghargai kehidupan, tidak merugikan yang lain, memberikan manfaat. Nah, jadi dengan cara pikir seperti itu, jadi kita nggak nunggu lagi nih, nggak nunggu acara function, nggak nunggu sesuatu gitu loh. Jadi kita lakukan itu memang dasarnya cara perlahan telah mendarah daging. Bahkan ya function misalkan, artinya menghargai kehidupan ya. Ya ini juga salah satu function ya. Kita lakukan sesuatu di keseharian, termasuk nggak rugi ini makhluk ini kan juga makhluk nih. Misalkan makan berlebihan, terus udah gitu tidurnya tidak cukup hanya untuk karena kepuasan sesuatu gitu. Dan perlu diingat, sila satu yang kena kalau kita nggak hati-hati
merembetnya banyak ke sila-sila lain karena akan saling Saling terkait. keterkaitan, iya. Nggak mungkin tidak saling terkait. Jadi begitu kita tidak menghargai hidup, apapun bentuknya, siapapun kita dengan yang lain segala macam, itu akan pelan-pelan akan menggerus cara lihat kita juga karena hidup ini juga nggak dihargai. Makanya dikaitkan lagi nih, Ming. Menghargai kehidupan itu kita kaitkan dengan ada beberapa wawasan ya. Salah satu wawasan ini adalah mengenai hidup sebagai manusia ini sangat berharga loh. Dan kita nih satu saat ini sudah pasti akan mati nih. Mau bawa apa nih dalam hidup ini? Bekalnya apa nih? Bekal buat kehidupan kali ini dan kehidupan akan datang mau gimana nih? Jadi kalau tahapannya adalah kita mungkin pertama kali kita akan ada negosiasi. Saya bikin ini, nanti Supaya dapat itu, dapat ini. bikin ini dapat itu. Nego itu. Masih ada sesuatu. Transaksional. Nah. Tapi lama-lama, kemungkinan lama-lama itu nggak perlu negosiasi. Kita tahu ini yang memberikan manfaat buat yang lain, nggak merugikan yang lain. Tanpa orang tahu, tanpa ada negosiasi. Otomatis kalau begitu. Dasarnya itu landasannya. Wah itu lebih dari function. Oke. Ini sebentar, Ci. Ini panjang nih, tapi kita perlu wrap up. Iya. Pada umumnya, Mm-mm. orang menganggap function adalah beli makhluk lepas, bukan buang ya. Iya, bukan buang, lepas. Lepas. Tadi Tadi joke sudah aja. dicontohkan oleh Cevenita. Iya. And that's good. Mm. Ada makhluk yang terancam nyawanya, Mm-mm. ya kan? Jadi makanan arwana, Arwana. terancam. Jadi atas dasar melakukan abaya dana, yaitu derma untuk menghilangkan ketakutan, kita lakukan function. Yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun, Mm. itu kalau kita melakukan satu pelakon atau perbuatan yang menghilangkan rasa takut orang, Yes. atau lebih spesifiknya nyawanya terancam, Mm-mm. itu juga termasuk function. Contoh misalnya case yang seingat gue ini, kan di Amerika ini suka ada syuting ya, penembakan ya, Ya. penembakan. Ya, berapa kali itu ya? Beberapa kali penembakan, karena kan senjata dijual bebas di sana. Mm. Terus ada orang yang membantu menyelamatkan orang-orang supaya keluar dari situ, termasuk function sebenarnya. Kira-kira begitu kan maksud Kowi? Yes. Termasuk nyetir dengan baik, Iya. nggak ugal-ugalan di jalan tol, ya. Termasuk juga betulin mobil supaya remnya nyala, itu juga termasuk. Ya, secara tidak langsung, secara tidak langsung kita katakan seperti itu. Jadi ini saya coba ngerangkum yang tadi Ko Awi sampaikan, Terima kasih, betul. bahwa tidak merugikan makhluk lain, and at the same time Menghargai menghargai, bring benefit dan memberikan benefit kepada yang lain. as much as possible. Ya. Cuma saya ada bingung dia tadi ngomong Silakan diklarifikasi. ada bahwa function itu dilakukan oleh orang yang berkecukupan. Maksudnya gimana? Rasa. Relasinya gimana? Mari kita tanyakan lebih Kita lanjut. tanyakan lebih lanjut. Rasa berkecukupan. Rasa berkecukupan itu begini. Maksudnya? Kalau kita ya sudah memiliki cara pandang berkecukupan, tidak ada kepelitan, Tidak mau mengambil juga ya. tidak ingin mengambil lagi, tidak ada rasa kepelitan. Tapi kebanyakan yang function juga bukan orang nggak bisa dikatakan oh ini dia orang nggak pelit karena kadang biasanya nggak mengharapkan sesuatu itu. Nah itu tadi. Proses. Nah itu tadi proses Proses. bertahap. Nanti arahnya yang kalau nanti lama-lama dia bisa rasakan ya. Arahnya memang apapun bukan cuma function, apapun yang kita lakukan ini tadinya ngomongnya mengenai ini kalau bikin gini supaya begitu. Gitu. Buat saya dapat ini, dapat iya. itu. Karena saya ngalamin juga. Awal-awal kan transaksi, bikin gini supaya dapat kamar baik ini. Ya kita semua pasti ngalamin. Nah, lama-lama rasanya jadi beda. Jadi ya misalkan kayak tadi bermuming ini kan aktifnya hidupnya sebagai aktivis. Kita sebagai aktivis. Kadang-kadang kita lupa loh apa yang kita lakukan ini sudah menjadi satu kebiasaan dan menjadi satu yang mendarah daging. Kalau nggak sesuatu ini, apa yang saya bisa bantu mereka? Tanpa harus ada lagi negosiasi diri. Kita mau ngapain? Dapat apa nih? Gitu. Nah itu karena orang-orang yang punya rasa berkecukupan. Contoh yang paling nyata dalam hidup seorang ibu tuh rasa berkecukupannya luar biasa. Tak ada kepelitan. Ya. Jadi dia lahirin anak, mulai dari anak di kandungan sampai anaknya besar. Selalu dipikirkan apa yang saya bisa berikan buat anak saya. Tanpa banyak mikir tentang diri sendiri. Itu ciri-ciri rasa yang berkecukupan gitu.
gitu. Tapi bertahap. Sebagai ibu pasti tahu Bertahap gitu. Saya juga bisa rasakan ibu saya begitu. Jadi tapi saya sebagai ibu bukan function loh. Nah, analoginya. Itu dia. Nah, function itu berkecukupan. Iya, itu function betul. itu orang pikir adalah hanya melepas makhluk. Kan abaya dana, kan dananya itu yang merasa berkecukupan. Karena dengan rasa berkecukupan inilah kita memberikan rasa kenyamanan, rasa untuk melindungi orang dari rasa ketakutan tadi atau makhluk gitu. Sama kayak gini nih, gue dulu pernah bikin contohnya kayak gini. Zaman kita dulu kuliah lah gitu, ada temen rumahnya jauh, tapi di wihara sampai malam. Udah lu nginep di kos gua aja. Itu awal-awal tuh begitu tuh. Iya, daripada dia pulang jauh, terus bahaya di jalan, di tempat gua aja nginep, disediakan tempat. Kan jadi menghilangkan risiko kan. Yes. Dia pulang jauh. Nah, kayak seperti itu. Mungkin kalau kita sebut function, enggak, function itu beli kecoa lepas. Iya. Beli jangkrik lepas. Enggak, function itu dasarnya abaya dana. Dana di mana kita memberikan rasa aman. Yes. Sama seperti tadi Venita bilang, nyamuk gitu ya. Kecoa gitu ya. Dulu ada temen tuh. Dia selalu bawa raket mati nyamuk nih. Gitu ya. Kenapa? Waduh, ini nyamuknya nyerang terus nih. Terus ditanya nih misalkan ya, gimana caranya? Yaudah nggak usah dibunuh. Waduh, gimana? Ya hindari aja. Misalkan pakai autan. Pintu kawat nyamuknya dirapihin, jangan bolak-balik gitu. Berapa tahun kemudian sempet kita ketemu lah ya, bincang-bincang. Nah, akhirnya teman ini memberikan semacam kayak kesaksian. Ya, kesaksian lah ngomongnya ya. Wah, ternyata ya sekarang nyamuk di rumah saya sudah mulai berkurang gitu. Gara-gara? Apakah karena itu ya? Wah, kita semua teman-teman bilang, wah, mungkin juga. Ya, tapi pastinya dengan kita menghargai kehidupan yang lain, nggak rugikan yang lain, kita pun tidak lagi merasa itu merugikan kita. Ada lagi sesuatu yang muncul. Karena rasa cukup. Nyamuk ada pun mungkin kita udah nggak terganggu lagi. Ya, itu benar itu. Nah, gitu. Mungkin nyamuk datang pun, mungkin ya ini ya udah nggak terganggu lagi. Ini bisu itu juga kasih cerita bagus. Satu saat jadi kangen. Manjang. Satu saat nih bisu utung ini kasih satu piring ada nasi di sini. Saya bingung kenapa ya Suhutung kasih nasi nih ke belakang deh. Terus tiba-tiba balik dia cerita itu buat tikus. Nah ini sesuatu yang di luar nalar juga ya. Kenapa saya tikus? Tikus dulu banyak sekali di wihara ini. Sekarang coba kamu lihat hampir nggak ada tikus. Jadi satu saat saya lihat pantesan beliau itu pada saat ada yang perangkap tikus diambil gitu, beliau kasih tahu jangan ditangkap, nanti dia luka gitu. Akhirnya kita masih pikir-pikir, wah ini luar biasa. Ternyata benar kasih makan tikus. Dia bilang, nah kalau dikasih makan di situ, yang lainnya nggak ganggu. Kan sesuatu yang disebutkan itu abaya dana tuh. Memberikan rasa ketidaktakutan. Tikusnya datang semua ke situ. Nah, lama-lama tikus itu nggak ganggu karena tidak diganggu. Itu yang saya rasakan menurut cerita dari beliau. Dan sebenarnya tikus itu nggak ngeganggu kok. Iya, dia kan kalau masuk rumah mungkin orang terganggu ya. Bentar. Ini menarik karena salah satu adegan di film lupa gue judulnya, Keanu Reeves itu dia kan jadi alien. Terus dia diwawancara sama Vice-nya Amerika gitu. Terus intinya, why do you come to our planet? Terus di nama tokohnya namanya Klaatu. The Day the Earth Stood Still, judul filmnya. Terus Keanu Reeves balas tanya, your planet? Paham gak sih? Jadi Wapres Amerika wawancara si alien, lu ngapain datang ke planet gua? Aliennya bilang, planet elu. Jadi konsepnya si tikus itu ngeganggu, di dia enggak, itu tempat tinggal gua. Karena kita punya sense of this is my house. Tapi aliennya benar, bukan alien benar, Wapres itu benar. Itu this is our planet, that is his planet, the alien's planet ya. You go back to your planet lah gitu. Balik lagi dia nggak bisa, dia bilang gini, lu bilang ini planet lu. Atas dasar apa? Lu ngeklaim ini planet lu. Because I live here kan. Tapi kalau tikus itu sama Awi sama-sama tinggal di pekarangan yang sama. Cuma Awi di dalam rumahnya, dia di luar rumah Awi. Dan we think, kita berpikir
dia ganggu gua. Kata tikus, ini gua tempat tinggal di sini. Maksudnya cara pandang suhu, yang tadi adalah, dia juga hidup di sini. Nah, kalau saya lihat gini, cara pandang yang mendasar itu gini, tidak ingin merugikan yang lain, memberikan manfaat buat yang lain, dan karena ada rasa yang berkecukupan tadi, nggak merasa itu dahsyat banget. Jadi apapun dimanapun kita berada, menurut beliau, kalau kamu punya rasa, bukannya nggak ngomong ini ya, yang saya tangkep ya, kalau kamu tindak tanduknya seperti ini, ya ini yang saya artikan, tidak rugikan yang lain, memberikan manfaat buat yang lain gitu ya. Terus punya rasa berkecukupan, dimanapun berada kita ya udah begitu gitu. Jadi nanti kepada siapapun tidak ada rasa A, B, C gitu. Itu yang perlu ditumbuh kembangkan. Kalau memang kita ingin menumbuh kembangkan cara kita di dalam keseharian dengan pengertian tadi sila yang ada di dalam Buddhis. Itu penting sekali karena tanpa ada rasa berkecukupan ini kita nanti melakoni hidup itu ya ujung-ujungnya kan nggak cukup nih. Berarti kan buat gua apa gitu. Harus lebih. Ini buat gua begini. Tapi awal-awal oke kok. Yang penting tadi ada keinginan di awal nih, gua begini nanti buat begitu dulu gitu. It's okay. Step by step. Kan kita kan lari dulu baru ngerangka. Lari gitu dulu ya? baru ngerangka. Iya kan bayi kan gitu, lari baru dia ngerangkap. Gitu ya. Serius banget sih. Jadi kalau kita lihat teman-teman mungkin praktiknya seperti yang kita suka menilai, ya dana itu nggak boleh banyak mau, dana itu harus melepas, dana itu harus nggak boleh egois. Bener Ci, iya, bener. Setuju. Cuman gue belum sampai ke sono. Iya, tahapan. Iya, ada yang belum sampai. Belum sampai. Makanya tadi saya bilang levelnya tingkatin sih. Iya, levelnya mesti tingkatkan. Tapi tadi kata Kowi balik ke esensi dari the precepts itu sendiri kan, bahwa pola pikirnya adalah satu, tidak merugikan yang lain, makhluk lain, termasuk nature. Yes. Second adalah menghargai dan memberikan manfaat. Memberi manfaat. Dan supaya seseorang bisa sampai di tahap cara pandang ini, maka modalnya faktornya itu adalah rasa berkecukupan. Secara perlahan, step by step. Apa yang kita punya, kita perlahan, kita pertama kali masih ada transaksi lah sebutnya. Transaksi, gua kalau begini dapatnya begitu. Hampir semua, karena kita dari kecil ya, kalau tanpa disadari, kita memang terlatih untuk bertransaksi. Sampai ke pernikahan. Saya, bukan pernikahan, percintaan. Saya cintakan sama kamu. Kalau kamu juga cinta sama saya. Jadi negosiasi itu tapi terjadi. Tapi itu kan susah kok. Aku mencintaimu, tapi kamu tidak perlu mencintaiku tuh kayak. Jadi satu arah aja nih gitu. Idealnya seperti itu. Tapi memang itu yang terjadi dalam segala aspek hidup kita ini dari kecil itu memang yang kita temui, temui. Dan yang kita pentingkan itu saya duluan. Iya, survive. Kita kan makhluk hidup kan harus survive ya. Ya itu yang memang yang terlatih gitu. Dan tertanam. Iya. Tapi yang hebatnya ya, lahir sebagai manusia ini kan suatu yang berharga. Kenapa berharganya? Karena manusia ini lahir ya, benih paling luar biasa itu adalah benih welasasi. Dan itu pure, tidak pernah akan punah. Itu tadi saya mau ngomong. Coba. Jangan ngomong masalah kecukupan aja sih sebenarnya ya. Okay. Welas aslinya, metanya itu. Iya, kita kan sebenarnya menghargai kehidupan tuh karena meta ya. Karena meta loh. Kata metanya itu loh. Itu yang mesti diarahkan ke situ gitu. Iya, bukan karena tadi kan masih ada pamrih level yang lebih bawah ya gitu kan. Pastinya karena memang meta ini makhluk kalau seperti tadi saya juga cerita sama Awi ya. Waktu saya lepas ikan kan, saya selalu bilang semoga mereka bebas dari penderitaan, bebas dari ketakutan, bebas dari kesakitan. Ya. Walaupun belum bisa bebas dari kematian kan. Mungkin aja berenang-berenang tahu-tahu ada ikan lain yang makan ya. Mana ya karma gitu. Tapi bebas dari penderitaan dulu, bebas dari kesakitan, bebas dari semoga mereka bahagia gitu kan saat ini gitu, saya kayak gitu. Ya itu dasarnya meta semua. Dasarnya meta sih sebenarnya. Iya. Gitu sih. Oke. Jadi selain rasa berkecukupan ada
ada rasa ulas asih. Iya, ulas asih itu luar biasa sih. Jadi, apa coba kalau kita uraikan lebih lanjut nih? Tadi kalau ngomong meta nih, ya, yang saya tangkap pengertian meta nih ya. Meta itu kan banyak kan artinya apa ya? Yang cinta kasih ya. Cinta kasih. Lu cinta, gue kasih. Cinta kasih. Lu nggak kasih, cinta kasih. Gue cinta yang lain. Nah, mungkin ini pengertian yang lain lagi nih, tapi memang itu oke lah. Ya. Memang begitu. Kadang-kadang kita mesti belajar hal baru. Hal baru. Nah, bagaimana ya kita bisa memberikan kebahagiaan kepada yang lain ini berserta sebab-sebabnya. Wah, itu meta tuh, satu arah. Memberikan kebahagiaan buat yang lain beserta sebab-sebabnya. Kasih gitu. Nah, kalau karuna keterbalikannya. Bagaimana kita bisa mengambil penderitaan yang lain dan beserta sebab-sebabnya. Oh, itu dahsyat. Luar biasa ya. Sebenarnya bukan mengambil ya sebenarnya kalau karuna tuh ya. Lebih pada apa? Karena kan kalau diterjemah Indonesia welas asih. Lebih pada karena lebih pada penderitaan. Nah, daripada itu. aduh misalnya lihat kasihan amat nih anak saya mengemis di pinggir jalan cari botol tersentuh. Nah, itu karuna Anda. Tapi kalau mudita lebih pada kebahagiaan. Nah, misalnya lihat teman mobil baru deh gitu kan. Wah, kok berbahagia. Momi ngasih undangan. Wih. Iya. Undangan apa tapi nggak tahu ya undangan wisuda ya, undangan wisuda. Turut bahagia. Nah, makanya nah gitu mudita tuh ya. Mudita ya. Oke, kita jadi meta tadi adalah give happiness and causes of happiness, jadi sebab kebahagiaan. Dan manusia, tapi kan gini kok, ada beberapa hewan ini kan menyusui kan. And do you think they share the same quality? Maksudnya hewan menyusui juga punya sense of meta juga paling tidak. Dalam contoh perilaku aja. Iya. Setiap makhluk sebenarnya punya esensi itu. Ya cuma ya tadi itu yang mendorong atau yang banyak loh makhluk. Yang misalkan kita lihat tuh di YouTube kan banyak tuh TikTok ya. Misalkan seekor singa itu merawat seekor anjing, anak anjing dirawat. Oh, itu kan sesuatu yang luar biasa. Ada ayam nyomotin umpan kasih ikan. Gitu. Itu ada itu. Gitu. Jadi banyak sekali contoh. Cuma ya kalau yang paling menyebabkan itu tidak terjadi, ya kita boleh ngerti meta, karuna. Begitu muncul si A-nya, udah. Meta untuk apa dulu? Kalau ada kepentingan buat gua baru bilang meta. Gitu. Meta itu kan nggak boleh ada embel-embel pamrih. Makanya ada upeksha kan. Ini kalau dikaitkan dengan ini, upeksha itu kebanyakan mungkin disebutnya keseimbangan batin. Nah, tapi kalau dipakai analogi lain, mungkin juga ada suatu hal yang menarik. Apa kok? Artinya begini, kita adanya kesetaraan sikap terhadap siapapun yang kita temui, apapun yang kita hadapi. Non-diskriminasi. Yes, apapun yang kita ketemui. Misalkan kita ketemu Mumi, ketemu Andi, misalkan ketemu apapun, sikapnya sama. Dengan seperti itu, metanya itu munculnya lebih. Karena pada saat ada di level seperti ini, upeksha seperti ini, si I-nya itu nggak banyak bermain. Biasanya kan kita cenderung buat gua ini apa ini diskriminasi. Yes. Ya, non diskriminasi pun. Jadi upeksha, yang namanya upeksha itu kesetaraan sikapnya kita terhadap sesuatu yang kita temui. Ya, misal kalau kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan dengan keadaan yang menyenangkan, batin bisa sikapnya seperti apa nih? Sikap kita biasanya kan kacau balau. Gitu. Kalau yang nggak enak, kacau balau. Kalau yang bagus, senyum. Kayak gini nih, bagus-bagus aja. Damai-damai gitu. Makanya kalau dikaitkan lagi dengan tadi yang function ya. Tadi Mumin kan tanya ya, kalau orang yang hatinya berkecukupan ya, hatinya rasanya berkecukupan tadi ya, itu perlahan-lahan akan memunculkan ulas asih dan ingin memberikan kebahagiaan kepada yang lainnya. Itu betul-betul sudah nggak ada sekat ya. Karena berkecukupan kan, jadi nggak ada lagi si sayanya yang bermain. Dan itu nggak mudah.
Nggak mudah, kita tuh terlatih bertumbuh dari mulai lahir. Bayangin aja nih, kita mau makan, kita teriak-teriak. Udah makan senyum, udah. Iya. Nah, gitu. Jadi kita itu terlatih memang dari kecil itu seperti itu. Tapi jangan kaget bahwa kita punya benih tadi kayak Vinita bilang. Punya benih ini, welas asih memang sudah ada nih. Itu tinggal ditumbuh kembangkan. Kalau yang bentuk yang bikin dia nggak bisa bertumbuh tuh biasanya ada sisanya. Nah ininya mesti ditanggulangi dulu nih gitu. Pelan-pelan diatasi. Pelan-pelan. Gak mudah memang, gak mudah. Iyalah kalau mudah semua sudah Bagawa yang Mahasuci, Venita yang telah mencapai penggugahan. Iya, karena ternyata esensi dari Panatipata itu bukan cuman tidak membunuh. Yes. Ya karena kita banyak sih, kalau kita belajar sesuatu kan ada pemahaman secara literal. Kita dari kecil bacanya Panatipata Weramani Sikapadang sama Diami. Aku bertekad. Untuk tidak membunuh. Bukan tidak membunuh, menghindari. Menghindari. Nah, terus kalau dulu waktu kami suka retret sama Kojimi Lominto. Gimana, Mi? Bersumpah. Kalau nggak salah bersumpah dulu waktu kami di Dharma Jala itu. Ada yang bersumpah sih. Terus Pak Handaka terjemahannya berpantang. Macam-macam ya, sih. Dulu ya. Tapi sekarang kayaknya kebanyakan pakai menghindari ya. Udah bagus lah itu. Udah bagus. Bagus ya. Bagus. Menghindari pembunuhan. Ada satu cerita menarik tuh ya. Tapi saya balik ke base Panatipata dulu ya. Kan kalau Panatipata ada empat hal ya bisa menyebabkan pelanggaran sila tersebut ya. Yaitu ada makhluk hidup, mesti ada makhluk hidup ya harus hidup. Iya, ada cetana ya, keinginan untuk menghilangkan nyawa makhluk hidup tersebut, ada tindakannya dibunuh. Iya, dan ada makhluk itu mati meninggal ya gitu. Ada 4 ya. Ya, nah ini ada satu cerita yang menarik ya. Waktu zaman Buddha itu ada 2 orang biku, ayah dan anak. Mungkin dia pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Wah, ini saya suka bagiin share cerita yang jarang-jarang. Ayah dan anak. Nah, Toto ini anak ini waktu jalan sama ayahnya nggak sengaja gimana kedorong apa gimana gitu kan. Jatuh. Terus ayah jatuh. Meninggal. Siapa yang meninggal? Ayahnya. Ayahnya. Nah, jadi si anak ini yang biku juga dia jadi takut kan. Garuka Kama dong. Kan gak niat. Nah, akhirnya dia datanglah ke Buddha gitu kan. Nah, tapi Buddha kasih tahu bahwa bukan cetana. Kamu kan ada cetana untuk membunuh ayahmu. Jadi tidak ada. Kecuali dijegal, didorong. Nah, jadi itulah menariknya itu. Ya, itu cerita yang menarik. Jadi kalau kita bilang, kok ini saya bersalah nggak? Lihat dulu kamu punya cetana nggak untuk ngilangin makhluk hidup itu. Kalau ada cetana, niat kamu, ya kamu bersalah. Kalau nggak ada, ya enggak. Iya. Ceroboh gitu doang sih. Iya, banyak ceroboh. Iya, ceroboh. Ya. Dan kecerobohan termasuk merugikan makhluk lain. Iya. Iya, nggak mindful ya. Jangan sampai ceroboh disengaja juga ya. Iya. Ceroboh disengaja gimana ceritanya? Kadang disengaja. Nggak mindful bener tuh. Saya pernah datang satu acara function nih ya, di wihara di daerah kota deh pokoknya gitu ya. Nah, function biksunya mau bacain gitu ya. Ikan udah diwadain baskom tuh ya, baskom. Udah dari jam berapa diwadain? Tapi kan acaranya belum mulai. Lepas aja kali ya. Gak usah pakai borong ditaruh di sangkar itu kan. Mungkin dibeli sama sangkarnya atau gimana lah. Mungkin dipinjam dulu sangkarnya. Baca dulu kan. Itu ikan sampai udah miring-miring. Begitu dilepas mati dia. Nah, udah miring-miring karena panas banget. Miring-miring di baskom terus borong mungkin panasan juga ya, lemes kan gitu kan. Dalam sangkar itu lagi yang banyak itu lah. Yang banyak itu ya. Pas udah dilepas ya. Pas burungnya kan lemes sebagian udah nggak bisa terbang. Nah betul, jadi sebagian ada yang terbang dekat-dekat ayah, akhirnya jadi pesta makan kucing. Betul banget. Jadi kita yang ngeliat ya ampun, function begitu. Makanya jangan function mesti ikutin kebijaksanaan juga. Iya. Kalau nggak ada kebijaksanaan ya jadinya functionnya begitu. Iya, termasuk kita ngelepas ikan juga lihat dulu tempatnya tuh. Apa airnya itu bagus ya sih, kalau airnya nggak bagus jangan lepas itu, nanti malah ikannya kasihan, nanti ikannya mati gitu kayak gitu. Nah gitu. Iya, termasuk nanti mungkin yang masalah beli burung, nah itu sudah banyak yang ngerti juga kali sekarang, nggak beli dari yang abang-abang itu lagi. Ya, karena kalau beli ditangkap-tangkapin lagi. Nah itu udah banyak yang ngerti. Kalau beli mau nanggepin suka ada promo. 1 gratis 1. Itu beli.com itu.
Bukan beli Ya burung. memang itu juga sering sih sudah kita sampaikan. Iya. Bahkan pernah ada satu bacaannya di salah satu buku terbitian Dian Dharma itu, kalau lepas merpati, kan lu beli nih, lu lepas merpatinya. Iya. Merpati itu sudah dilatih untuk balik ke kandang. Berapa Pak? 300 lu lepas. Dia terbang, balik ke kandang ya, dia jual lagi. Kan lu nggak tahu ini merpati gua udah lepas apa belum. We don't know. Ada yang lepas merpati? Ya, in the story sih. Oh. In the story. Kan Iya. namanya juga apa? Orang ya bisa, itu kan namanya kreativitas. Toh nggak gampang kalau melatih merpati balik ke kandang. Nah, tapi gini ya, saya teringat dulu ya waktu masih juga ikut function ya. Waktu bantu lepas function tuh ada rasa gembira loh ya. Senang ya. Aduh, ternyata gue bisa bantu makhluk gitu ya. Nah, walaupun iya gue berdana sekian, banyak yang baca, banyak orang ikutan lepas makhluk. Tapi benar kayak Venita, perlahan itu lama-lama mikir, banyak juga yang kelenger gitu. Artinya dalam ada pusing, dia pusing-pusing, mau pingsan enggak gitu. Atau bolak-balik gitu ya. Nah, itu juga bagian dari ini, dari apa? Dari proses yang bertubi-tubi yang sering dilakukan. Kayak tadi Venita bilang, oh ternyata dulu gue begini, nah ketemu biksu ini kok gini gitu. Nah itu karena dari proses kan, mungkin nggak langsung 1-2 kali kan. Nah itu yang saya juga rasakan tuh. Jadi memang betul kalau kita mau lakukan sesuatu yang bisa. Alhamdulillah. Nah kembali ke laptop. Kembali ke laptop memang berproses sih, dan untunglah kita buat program-program pembelajaran seperti Ya. Gue inget ya. Lu inget gak waktu Koedits merit? Ya. Kan gue nginep di rumahnya. Iya. Terus malam-malam dia ngajak gue, Ming, ke Hero. Waktu itu kan masih ada Hero di Tanjung. Iya. Pergi, saya mau function. Jadi dia langsung ke Hero, beli ikan 2 biji, dia lepas, jeruk, dia pulang. Nah, itu namanya function. Kalau yang Cici bilang, itu namanya acara function. Acara ya. Tapi tadi Ming, bertahap. Nah, jadi mudah-mudahan ya kan bisa juga misalnya kita teman-teman lagi iseng di grup WhatsApp, function yuk, berangkat yuk. Langsung pergi ke pasar, langsung lepas kayak yang Venita lakukan juga bisa. Betul. Ada banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Tapi kan intinya kita memberikan rasa aman kepada makhluk lain kan. Nah kalau di Buddhis kan kita juga diajarkan untuk bisa punya sebuah sikap. Bagaimana kalau saya menjadi mereka? Gitu. Iya. Kan itu juga yang bisa Bagus ditanamkan ya. Gimana kalau gue jadi itu? Ya. Gue terus terang ya, karena saya tinggal sendiri, rumah saya ini nggak terlalu ideal lah ya. Oh, tak kira nggak terlalu terawat. Ya itu kan bahasa halusnya sih, ideal gitu. Apalagi kemarin baru pulang tuh dari STKN, berapa hari gue nggak pulang-pulang. Kadang ya ada lewat mas-mas kecil-kecil bisa terbang hitam-hitam. Ya dia lewat-lewat. Gue cuma punya pola pikir begini sih. Apapun yang dia makan nggak ngerugiin gue. Berkecukupan. Berkecukupan. Misalnya semut lewat, ya lewat aja. Dia nggak rugiin gue. Ya bagaimanapun juga dia adalah makhluk yang karmanya adalah terlahir sebagai seekor kecoa. Dan dia ketemu dengan makhluk sebesar gue. Kan kita ini kan gede sekali. Lu kebayang nggak kalau lu jadi kecoa? Segini. Iya. Terus ketemu koawi begini. Iya. Harusnya dia itu malah takut lihat lu. Ya ampun gede banget. Yes. Kayak kita lihat raksasa. Tapi lucunya kita yang kabur waktu lihat kecoa. Artinya kalau kita sudah punya cara pandang meta tadi, karuna tadi, plus rasa berkecukupan, ya dianggap jorok sih oleh sebagian orang. Tapi kan balik lagi ke cara pandang. Iya. Ideal. Rumahnya tidak ideal. Memang ini apa ya? Bagus, ketawanya gede banget gue. Bagus sekali sih hari ini mengupas hal ini. Saya juga baru sadar gitu. Karena memang di keseharian kita nih ini perlu
dikupas hal-hal yang baru gitu ya, pengertian yang baru gitu. Karena selama ini pengertian tadi waktu bicara sama Venita di luar rekaman, ya, di luar rekaman ya. Juga bahas Fangsen tuh begini, emang tahapannya begitu, begini. Sampai nanti pada saat mereka udah nggak lagi ada hitungannya, nah itu Fangsen tuh setiap saat jadinya. Jadi nggak perlu ngomongin lagi gitu loh. Misal ya ada nih Dokter Venita kan sebagai dokter nih, pas ngelihat ada di satu tempat, ada orang terkapar gitu ya, dia langsung lihat, wah ini nafasnya ada gini, dia nggak bagus nih, langsung dia lakukan tindakan seperti itu. Kan nggak usah harus orang lihat, gue lagi bantuin orang ya, tolong dilihat nih, gue lagi Fangsen. Kan nggak perlu. Jadi muncul seperti itu. Nah itu hal yang luar biasa yang tanpa harus ada yang lihat, harus ada yang videoin, harus kamera ada sesuatu. Belum datang nih, belum bisa nolong. Nah, makanya itu hal-hal seperti itu nanti menjadi indah pada waktunya karena bertumbuh kan dalam diri dia, mengakar menjadi sesuatu yang mendarah daging. Mungkin apa kok, sorry. Mungkin itu yang menjadi andalan dalam hidup. Maksudnya Andalan gini. Kalau Venita kan dokter gigi nih. Ya, sudah nggak lagi mikir kan kalau lihat gigi Anu ini gimana, gigi itu otomatis gimana. ya. Sudah menjadi andalan karena sudah berkali-kali dilakukan. Sudah langsung otomatis ya. Andalannya sudah seperti ini. Andalan ini sebenarnya yang membuat kita hidup ini tadi punya andalan, dapat diandalkan. Dokternya handal nih. Siapa nih direkturnya? Gitu. Henry Wijaya. Oh, aman. Jadi kita ini memang perlu banyak menumbuh kembangkan andalan seperti ini dalam hidup. Andalan merasa berkecukupan dan nggak merugikan yang lain gitu. Yang membantu untuk memberikan manfaat buat yang lain gitu. Andalan meta. Iya, andalan ini yang menjadi landasan kita bertindak awalnya ya. Nanti lama-lama nggak perlu lagi kan kalau udah di andalan itu kan nggak perlu lagi banyak mainin sayanya. Memang jadi begitu. Supir yang dapat diandalkan, makanya kita cari berapa lama pengalamannya, ada cacat nggak? Wah ini bisa diandalkan nih, karena dia memang telah menjadi andalan buat diri dia cara bersupir yang baik. Kira-kira gitu, itu tantangan. Menjadi andalan itu butuh jam terbang. Dan bisa ditumbuh kembangkan. Yang tadi saya kembangkan. Yang saya potong tadi, ini kan juga mengingatkan kita ya. Sebagai pendidik, saya sadar bahwa mahasiswa saya punya levelnya masing-masing. Di kelas itu kan beda-beda kok. Ada yang disuruh ngomong ke depan, ada yang suruh ngomong, tapi mereka di kelas yang sama. Sebagai pendidik, akhirnya saya belajar tiap orang tuh punya kecepatannya masing-masing. Yes, benar. Oke lah, dia yang sini dapat A, dia sudah A+, yang sini A-, ini C. Ya sudah. Tugas saya hanya mengamati, dan karena saya pendidik, mau nggak mau saya mesti kasih nilai. Mau nggak mau, itu part of the job. But in reality, in real life, not giving the label itu yang susah. Gitu. Kayak, dia ini doang. Nah, itu kan sudah ada kesombongan di situ. Labelan ya. Iya, ada kesombongan. Adjustment. Fangsen lama, sembayang tuh udah karena suhunya baca apa sih? Ngapain sih? Itu sudah masuk ke labelan. Dan ya, kita juga bertumbuhlah untuk tidak melabel. Iya. Kamu melabel karena yang dianggapnya itu nggak sesuai dengan apa yang saya. Ini sini lagi nih. Gua lagi nih yang paling benar. Iya. Belum cukup. Iya, kalau lu udah kalau dia lakukan sesuatu sesuai, berarti ini cocok sama gua. Labelnya cocok, yang ini nggak cocok. Patokannya di sini. Patokannya situ. Patokannya selalu aku gitu kan. Itu mesti dikikis-kikis gitu. Pelan-pelan. Iya. Dari Fangsen ngomongin aku. Iya. Kikis. Karena ada kaitannya nih. Ada kaitannya. Nggak bisa nggak terkait. Always related. Iya. Always related. Iya. Nah, ada lagi yang menarik. Apa? Ini mungkin share dikit ya, Fen ya. Ya. Banyak juga. Banyak. Jadi gini, ternyata ya kalau dilihat dari kultur budaya ya, sebenarnya kita ini yang namanya di Indonesia budaya yang tadi tuh ingin memberi ya, ingin memberikan kebahagiaan buat orang gitu ya. Bahkan
jangan rugiin orang itu sudah sebenarnya ada tertanam. Iya, sudah ada daya apa ya? Ada modal kuat di masyarakat. Yes, sudah jadi kultur kita sebenarnya. Contoh aja nih. Entah disebut kepo atau enggak ya, tapi ini ada daya dorong ke sana ya. Ada sesuatu kejadian aja, kita tuh sebenarnya ingin membantu. Ingin segera membantu. Gitu. Terus berusaha untuk cari tahu apa yang dia inginkan. Walaupun saya waktu itu mungkin dalam kondisi yang kurang apa ya? Kurang lah. Ya kurang ini masih kurang itu, tapi apa yang saya bisa berikan gitu. Itu udah oyo jero istilahnya, sudah mendarah daging ya, daging. Terus saya pikir-pikir dulu suka ngomong nih, Indonesia ini ya dalam ajaran Buddha Dharma ini sebenarnya sudah punya ajaran yang dari dulu sudah ada di bumi Nusantara. Ini makanya menjadi salah satu contoh cara hidup masyarakatnya seperti itu sampai sekarang bisa dirasakan. Iya. Waktu itu beliau bilang mengenai Borobudur misalkan. Nah kita nggak ngerti. Ternyata kalau memang di Borobudur dilihat tentang sila-sila ini ada loh di Karma Wibangga. Karma Wibangga. Di level Karma Wibangga berarti dari dulu kita tuh sudah terlatih, sudah diajak bertumbuh kembang oleh para leluhur kita turun temurun dan kita bagian dari yang menerima itu. Ya dari apakah kita lahir dari peranakan segala macam atau dari apa, tapi kita lahir di bumi Nusantara ini nih pernah kecipratan rasa seperti itu, makanya paling apa ya mewah gitu ya, membuat saya bilang oh berarti Indonesia ini punya nilai luhur seperti itu. Kita beruntung nih sekarang, makanya sangat memudahkan kita sendiri untuk mengecap ajaran oh seperti ini ternyata, oh seperti ini ternyata. Rasa berkecukupan itu sebenarnya sudah ada di kita. Makanya kita kalau ada bencana, wah, cepat. Ada tetangga begini, wah, ada anak tetangga begitu, wah, ada orang gitu aja tuh kalau lagi ada yang meninggal, bendera kuning, semua berbondong-bondong, bahkan di jalanan, wing gitu, ingin memberikan sesuatu yang terbaik, walaupun masing-masing dengan cara masing-masing, tapi rasa itu sudah menjadi kultur di kita. Kemarin itu di Twitter tuh ada yang sempat mengkritisi tradisi tahlilannya NU. Lalu ada yang mengatakan bahwa ya biasalah kalau di Twitter kan banyak beda opini. Ya nggak semua tahlilan itu merepotkan orang yang berduka karena ternyata tradisi tahlilan itu juga menjadi salah satu perekat bagi masyarakat sekitar. Jadi yang bisa bantu apa ya dia bantu apa di situ. Gitu. Tradisi-tradisi lama yang dijaga oleh teman-teman Muslim yang ternyata tuh punya banyak nilai luhur seperti yang tadi Ko Awi sampaikan. Iya, nilai gotong royong ya, Ming? Iya, gotong salah royong. Satu dari etos kerja yes. MBI dong. Gotong royong. Etos kerja, catur dharma dasa. Baik, nggak terasa kita sudah ngobrol lebih dari 50 menit. Oh, tidak terasa ya? Memang. Ya, jadi itulah berkumpul dengan orang bijaksana menambah kebijaksanaan. Hari ini banyak belajar ya. Jadi function itu nggak sekedar melepas hewan, tetapi pada dasarnya itu adalah sebuah bentuk lakon perilaku dari Abaya Dana. Ya, Dana mendanakan rasa aman ya kok. Yes. Yang muncul dari rasa berkecukupan. Dan rasa berkecukupan ini kemudian berwujud menjadi perilaku tidak ingin merugikan yang lain dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap. Okay. Terima kasih. Terima kasih Umi, terima kasih Venita. Thank you. Henry Wijaya dan Moming.